Bapa di surga, tidaklah terduga besarnya hikmat-Mu ya Bapa, lebih luas daripada samudra, bahkan lebih tinggi dari langit. Dan kami bersyukur ya Tuhan, hikmat-Mu dari sorga, itulah yang telah menyelamatkan kami satu kali untuk selama-lamanya. Saatnya Tuhan, di tengah-tengah jemaat kudus-Mu ini, firman kebenaran-Mu akan bergema, hikmat-Mu akan terus memperbaharui hati dan pikiran jemaat-Mu, dan kami semua menundukkan hati dan pikiran kami menyambut kebenaran firman-Mu. Diberkatilah semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk kembali ya. Salam kudus saudaraku semuanya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat ya? Puji Tuhan, luar biasa. Amin. Terima kasih. Baik, dengan waktu yang tersedia untuk kita semua sama-sama menyimak firman Tuhan, dan Bapak Ibu, biarlah setiap apa yang kita dengarkan kita pahami dengan baik dan kita renungkan bersama ya. Dan saya mengajak kita Bapak Ibu untuk bersama-sama ya memikirkan sejenak dan melihat kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Amin. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita sudah menjadi hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam dunia, nggak ada kehidupan baru di dalam dunia. Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan dosa. Tetapi di dalam Yesus kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, biasanya di sore-sore begini Bapak Ibu, biar kita bertahan dulu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya, amin ya. Amin, iya. Oke. Terima kasih. Saya sangat bersyukur kalau pelayan-pelayan di sini, ya saya sangat bersyukur luar biasa. Semuanya sangat sungguh-sungguh dan dipakai oleh Tuhan. Itu sangat luar biasa. Nah, mari kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5. Ya, Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan melihat sama-sama ya tentang hidup kita yang sangat diberkati Tuhan di dalam kehidupan yang baru ini. Amin. Supaya kita tetap semangat dan tidak akan bisa digoyahkan oleh keadaan krisis dunia saat ini ya, krisis apapun itu ya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita selalu berbuah untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. 2 Korintus pasal 5, saudaraku ya, mari kita lihat. Kita akan membaca ya dari kita lihat dari ayatnya yang ya perikopnya aja, karena di sini kita kan sedang mengadakan pembelajaran pendidikan untuk pelayan firman Tuhan. Nah, bisa juga sambil disimak nanti bagaimana poin-poin penguraian melalui khotbah ekspositori namanya, mengambil dari satu perikop ya, tapi bisa juga mengambil referensi dari yang lain juga. Nah, untuk menguatkan tujuan dari khotbah pesan yang Tuhan ingin kita tangkap bersama. Amin. Mari ayat 11 ya. Dikatakan di situ judul perikopnya itu apa? Pelayanan itu pendamaian. Ya, itu di dalam Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia. Ya, saya belum membaca dari terjemahan
Alkitab yang terjemahan baru edisi 2. Belum saya baca, tapi kita pakai ini dulu ya. Ayat 11. Sama-sama kita baca. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami pun berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama kita lihat di sini Paulus katakan, kami ayat 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan nggak sama dengan takut karena dihukum. Beda ya. Jadi Rasul Paulus bukan karena dia takut Tuhan akan menghukum dia, tidak. Tapi ini lebih kepada seperti menghargai, ada keseganan ya. Iya, begitu ya. Ada rasa hormat karena hati yang kagum. Amin. Iya, bukan karena Rasul Paulus takut dihukum, karena di Roma 8 ayat 1 kan Paulus sudah bilang, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Di Galatia juga dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Dan di Filipi 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Di 1 Tesalonika 5 Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi itu bukan ekspresi ketakutan, tapi itu adalah merupakan ungkapan isi hati yang kagum kepada Tuhan atas anugerahnya kepada kita. Amin. Maka di sini Rasul Paulus sangat terbuka kepada jemaat. Ya, jemaat Korintus. Karena hubungan mereka ingin dibangun di dalam hubungan yang kuat di dalam anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu di sini ada hal yang lain yang Paulus juga katakan di ayat 12 itu, bahwa dikatakan ya, supaya kamu dapat tetapi bagian B-nya, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Tahukah Bapak Ibu semuanya bahwa orang yang paling bermegah, merasa berbangga di dalam hal-hal secara dunia, siapa kelompok orang yang paling berbangga secara dunia, Bapak Ibu? Siapa yang layak? Ya. Kalau menurut Alkitab maksud saya, bukan menurut pemandangan dunia modern sekarang ini. Kalau menurut dunia modern sekarang ini, ya pastilah orang-orang negara-negara yang makmur kan, yang maju, ya, teknologinya dan sumber daya manusianya segala macam, yang makmur, rakyatnya, ya mereka lah yang berbangga secara duniawi. Tapi kalau di hadapan Tuhan, bukan mereka yang sebenarnya yang Tuhan tentukan berbangga secara duniawi, secara lahiriah. Tapi siapa? Bangsa Israel. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka tanah air, tanah perjanjian, berikut dengan semua berkat yang berlimpah di dalamnya. Itu kalau mau berbangga secara lahiriah. Itu mereka sudah mengalami banyak mujizat. Yesus mana pernah membuat mujizat di negara lain? Ada nggak? Bapak Ibu, di Alkitab temukan nggak? Yesus membuat mujizat di India, Yesus membuat mujizat di Amerika, di Jerman,
di Australia, di Indonesia apalagi nggak pernah itu. Ya, Yesus membuat mujizat hanya di mana? Israel. Iya, di Israel, di tanah perjanjian itu. Nah, karena Tuhan menjanjikan kepada mereka kemakmuran secara jasmani lahiriah. Nah, tahukah Bapak Ibu konteksnya di sini? Karena jemaat Korintus ini terpengaruh dengan orang-orang Yahudi yang seperti itu, yang mereka berbangga secara lahiriah, padahal bangsa Israel itu menurut Roma 11 dikatakan mereka sudah jatuh. Kenapa mereka jatuh? Dan kemana mereka jatuh? Jatuh karena mereka menyalibkan Yesus. Ya, dan jatuh mereka kepada kegagalan akan sikap iman mereka yang tidak menunjukkan sambutan mereka. Mereka tidak ada keseganan kepada Yesus Kristus. Mereka tidak hormat pada Yesus Kristus. Akhirnya mereka jatuh, dan kejatuhan itu membuat mereka tertinggal. Dan Yesus membawa, sesudah Yesus naik ke surga, Yesus membawa berita kabar baik, Injil kasih karunia, memanggil seorang rasul untuk bangsa lain. Namanya siapa? Rasul Paulus. Itulah Paulus mengatakan di sini, kamu jangan ikut dengan program yang sudah berlalu. Sekarang program Tuhan adalah memberkati manusia secara apa? Apa tadi? Ya, batinmu, hatimu yang perlu diperkaya. Amin. Biarpun bagaimanapun rusaknya dunia ini, kalau hatimu tetap dibentuk oleh Tuhan, nggak bakalan goncang. Amin. Iya, itu Bapak Ibu yang luar biasa. Hatimu tidak akan menyangkali kebenaran. Hatimu akan tetap mengucap syukur senantiasa. Amin. Engkau dan saya akan tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi semua persoalan apapun. Itu yang Rasul Paulus ingin kasih tahu sama jemaat. Ya kan? Karena sekarang Tuhan memberkati setiap orang yang percaya, bukan karena melihat. Amin. Kalau kita mau melihat dunia ini, masih cocok nggak tempat tinggal kita ini? Katanya apa tuh? Katanya tidak akan dinaikkan sampai bulan Desember. Begitu kan kemarin janjinya kan? Benar gak Bapak Ibu? Nggak benar, ya kan? Itulah dunia. Kalau kita mau melihat itu semuanya, bisa kecewa kita kan? Iya, bisa kita jadi terpancing untuk mengatakan hal-hal yang bisa tidak pantas, karena dunia memang seperti itu, nggak bisa dipercaya karena melihat. Tapi karena kita percaya, kita melihat dengan iman, kepercayaan kita tetap mengandalkan janji Tuhan. Amin. Percaya sekalipun belum melihat. Itu luar biasanya itu. Dia punya kualitas di situ. Nah, maka Paulus katakan di ayat berikutnya, lanjut Bapak Ibu. Ya. Ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah di dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ayat 14. Ini sekarang prinsipnya. Kita masuk pada prinsip kebenarannya. Ya. Ayat 14. Sebab apa? Kasih Kristus yang menguasai kami, yang mengendalikan kami, mengandalkan kita. Karena kita sudah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua juga sudah mati. Mau menjelaskan tentang siapa yang mati untuk semua orang, ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka, untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekarang kita ingin dibawa
kepada suatu pemikiran bahwa Kristus telah mati di Bukit Kalvari untuk semua orang, untuk kita, dan itu menjadi pusat daripada apa? Kalau kemegahan itu apa? Pusat daripada kebanggaan kita, bukan pada diri kita lagi. Amin. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kebanggaan kita sekarang. Dan meski orang lain melihat bahwa itu dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting, tapi bagi kita penting. Amin. Karena semua orang harus memutuskan bagi dirinya apa yang paling penting baginya dan masa depannya. Ya. Nah, karena itu Paulus katakan, untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Dia mati untuk semua orang, supaya setiap orang yang percaya hidup bagi dia, hidup untuk dia, hidup untuk Kristus. Kita hidup, kita mati, dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Amin. Itulah cerita hidup kita, kisah. Ya, kalau dikatakan mau ditulis seperti itu, kisah kehidupan kita yang sangat unik dan yang sangat istimewa di dalam kehidupan yang baru. Selanjutnya kita lihat, ya, di ayatnya yang ke-16. Sebab itu, sebab apa? Sebab sekarang kita ini adalah orang yang sudah pernah mati bersama-sama dengan Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Amin. Sekarang dikatakan di ayatnya yang ke-16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya. Tidak menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Bapak Ibu menilai seseorang, dunia ini menilai kualitas daripada seseorang itu dari mana? Secara apa? Secara manusia atau bukan? Kalau nih wawancara nih, Bapak Ibu nih melamar ke tempat suatu pekerjaan, kan yang dinilai itu kan kemampuan orangnya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya, masa misalnya saya melamar kerja nih ke suatu instansi kantor, lalu ditanya oleh bagian HRD, ditanya, kenapa kami harus menerima Bapak bekerja di sini? Ya, karena saya tidak tahu apa-apa. Kok Bapak datang ke sini nggak tahu apa-apa? Mestinya karena Bapak percaya diri bahwa Bapak memiliki suatu kelebihan. Itu kan yang dinilai kan? Skill. Sekarang kalau untuk masuk surga dinilai dari skill manusia, siapa yang masuk surga? Nggak ada kan? Nah itu. Kalau bisa dibilang skill yang paling luar biasa adalah ya Yesus ahlinya, namanya juga juru selamat. Amin. Manusia masih berusaha, semoga, mudah-mudahan, apalagi? Nah itu, ya pokoknya itulah, Bapak Ibu sudah tahu. Sampai kapan berusahanya? Nggak bisa, karena kamu bukan ahlinya. Amin. Yesus ahlinya. Itu, ya. Kan begitu Bapak Ibu ya. Yesus ahlinya. Dan ahlinya itu, ahli keselamatan itu, dia sudah menyelesaikannya, membuktikannya di atas kayu salib. Dan Yesus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah manusia. Masalah manusia itu apa Bapak Ibu? Iya, bukan uang masalah manusia. Buktinya orang yang punya uang banyak juga korupsi juga dia. Ya kan? Nggak pernah puas dia dengan banyaknya harta yang dimiliki kan? Karena apa? Dia tidak tahu masalahnya. Kan begitu. Nah, karena masalah manusia itu adalah dosa, ya. Tapi banyak orang bilang begini, "Iya Pak, masalah saya adalah masalah uang." Sekarang saya tanya, berapa banyak uangmu supaya kau tidak punya masalah? Siapa bisa jawab di sini? Tunjuk tangan dulu. Saya tantang Bapak Ibu sekalian. Coba deh, coba tunjuk tangan dulu siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Berapa banyak uang yang harus engkau punya dan menjamin tidak ada masalah? Coba, Pak Pondra. Ada jaminan. Itu makanya. Tapi itulah Bapak Ibu ya, dunia itu berputar-putar di situ seperti lingkaran setan.
udah tahu nggak ada jalan keluar dari situ, di situ aja terus ya kan, berputar-putar di situ. Pura-pura asik, pura-pura sibuk. Bukan pura-pura sih, tapi memang sangat sibuk luar biasa sampai tidak ada waktunya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Semua sibuk dan sibuk, Bapak Ibu Saudara. Sampai pada akhirnya apa? Ada orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya binasa maut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di ayatnya yang 16 tadi, dan jika kami pernah menilai siapa? Kristus menurut ukuran manusia, pernah menilai Kristus menurut mujizat-mujizat, ya, segala hal yang secara lahiriah, penampilan secara jasmani segala macam, kami sekarang tidak lagi menilainya demikian. Enggak lagi. Ada suatu perubahan yang total. Ini dengarkan Bapak Ibu baik-baik, ya. Ada satu perubahan yang total, yang sangat radikal. Radikal artinya sangat mendasar, bukan radikal yang dipahami secara manusia dalam hal agama-agama, tidak. Secara mendasar sekali dan totalitas, ketika Yesus naik ke surga, ada satu perubahan yang sangat mendasar dibuat oleh Yesus Kristus, bahwa kasih karunia-Nya itulah yang merubah segalanya, membuat hidup manusia. Di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, amin, bukan di luar Kristus, nggak ada urusannya. Yang di luar Kristus itu yang mereka butuhkan itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah apa? Berita tentang Yesus mati hapus segala dosa, amin. Mereka belum bisa menjadi orang yang dikatakan baik di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kesalehan itu adalah, iya. Jadi nggak ada di situ suatu nilai yang bisa membuat mereka lolos dari penghakiman yang akan datang. Hanya karena kalau setiap orang berada di dalam Kristus, dan di dalam Kristus kita sudah dikuduskan oleh darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Tapi banyak orang juga mengatakan, kita udah di dalam Yesus ya. Iya. Orang kudus ya? Enggak. Loh, kok bisa? Ya kan? Ulang sekali lagi ya. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Saya sudah di dalam Yesus, tapi saya juga orang. Kok bisa di dalam Yesus berdosa? Memang bagaimana caranya membawa dosa ke dalam Yesus? Satu-satunya yang masuk akal adalah, kalau engkau di dalam Yesus berarti kau sudah kudus. Amin. Tapi kau kudus, saya kudus bukan karena kita, perbuatan kita, karena dikuduskan oleh darahnya. Amin. Itulah manusia baru. Maka dikatakan tadi di ayatnya yang ke-17, ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang cara berpikir tentang Yesus itu adalah berpikir menurut manusia baru. Dan manusia baru itu adalah bekerja secara batiniah. Amin. Secara batin. Kalau batinku kuat, Bapak Ibu Saudaraku, maka apapun persoalan yang harus kita hadapi, kita tetap kuat di dalam Yesus. Amin. Iya, ini yang sedang kita pelajari bersama. Ya. Bukan seperti orang di dunia berpikir, kalau saya punya ini, kalau saya punya itu, kalau saya punya ini, kalau saya punya itu, pasti saya aman dalam hidup ini. Yesus sudah pernah kasih ilustrasi begini. Bukan ilustrasi, cerita. Yesus menceritakan begini. Ada seseorang berkata, ya, kepada dirinya, seorang yang kaya. Ya, nanti bisa dibaca ya, Bapak Ibu. Ya, dikatakan apa? Orang itu mengatakan begini, hai jiwaku, tidurlah dengan tenang, karena bagimu semua harta sudah saya siapkan. Dia berpikir bahwa dia akan aman dalam hidupnya karena fasilitas yang serba lengkap. Tapi Yesus katakan apa? Tapi Tuhan mengatakan apa? Orang yang
bodoh. Hari malam ini juga jiwamu akan diambil. Karena apa? Karena jiwamu bukan bergantung pada apa yang kau usahakan. Udah capek-capek ngumpulin, ya kan Bapak Ibu Saudara? Tapi akhirnya tidak apa? Tidak bisa juga membuat lolos dari hukuman yang akan datang. Tapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita dikatakan adalah ciptaan manusia baru, ciptaan baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ya, Yesus mengampuni segala dosa umat manusia. Dan karena Yesus telah menebus mengampuni segala dosa umat manusia, maka sekarang Tuhan menghadirkan berkat yang daripada salib itu kepada setiap orang yang percaya saat ini, diciptakan baru lagi. Pertama, Tuhan menciptakan manusia di mana? Di Taman Eden. Dan ciptaan pertama itu gagal kan? Iya, karena dia jatuh ke dalam dosa. Sekarang karena Tuhan mau semua manusia diselamatkan, diciptakan lagi manusia baru. Dan itu melalui penebusan di atas kayu salib yang sudah selesai. Amin. Itu banyak orang belum tahu tuh rahasia itu. Ya kan, berusaha semua orang beragama di dunia ini selalu berpikir apa? Iya, dengan berusaha dong. Sedangkan berusaha aja belum tentu berhasil, apalagi tidak. Terbalik logikanya. Kalau untuk mempertahankan hidup di dunia ini, untuk membutuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, memang kita harus kerja keras, karena itulah sistem dunia yang kita jalani kan. Tapi untuk masuk surga masa kita karena kerja keras? Yesus sudah mati di atas kayu salib, kerja keras apa lagi? Bisa Bapak Ibu lihat cara pikir manusia baru itu? Itu cara berpikir manusia baru itu sangat unik, dan dunia tidak bisa memahami itu kecuali mereka berada di dalam Yesus. Dan Efesus 1 ayat 13 sudah dikatakan, di dalam Yesus kamu karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Bukan usaha. Ya, bukan usahamu, bukan usahaku, bukan perjuanganmu yang menjadi jaminan masa depanmu dan masa depanku, tidak. Apa yang Tuhan Yesus telah sediakan dan sudah ditebus dan sudah tentukan bagi kita, itulah masa depan kita. Amin. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita jangan menaruh beban di dalam hidup kita ini yang tidak seharusnya kita pikul. Kan kita sudah dibebaskan dari segala dosa dan dari segala persoalan kehidupan. Di dalam Yesus kita sebagai manusia baru mengetahui kita adalah orang yang merdeka. Kita bukan budak di dalam Yesus, amin. Tapi kita adalah orang-orang kudus yang dikasihinya. Berharga hidup kita karena kita adalah manusia baru. Yang lama sudah apa tadi? Yang lama sudah berlalu. Amin. Sesungguhnya yang baru disitulah hidup kita saat ini. Hidup yang diperbaharui. Amin. Itu benar-benar Allah ingin melakukannya dan ingin menyatakannya dan ingin memperbuatnya dan menjadikan saudara dan saya sebagai saksi hidup di tengah-tengah dunia ini, bahwa hidup kita itu benar-benar diperbaharui oleh Tuhan, bukan karena usaha, tergantung pada kerja keras kita. Karena kalau tergantung pada kerja keras kita, kita akan banyak gagal. Kita akan banyak kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Yesus Kristus yang sudah menang, amin. Ya. Kan Paulus mengatakan apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Baik maut, baik kuasa apapun, baik yang di bumi atau apapun, tidak ada yang dapat menggagalkan kita. Amin. Tidak ada yang dapat menggagalkan kita dari persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Amin.
Karena apa? Karena kita sudah menjadi anggota tubuhnya. Amin, saudaraku. Ada Roh Kudus telah memeteraikan kita. Itu yang sangat luar biasa. Ya. Nah, saudaraku, pelan-pelan saja kita memahami visi misi daripada tubuh Kristus ini, supaya kita bisa mengerti bahwa kita masuk sekarang ini di dalam sebuah pelayanan, di dalam kerangka berpikir manusia baru, bukan manusia lama. Kerangka berpikir kita di dalam pelayanan ini. Amin. Iya. Kalau sudah di dalam kerangka berpikir manusia baru, berarti siapa kepalanya? Kristus. Siapa anggotanya? Setiap orang percaya kita adalah anggota tubuh Kristus dan dia kepalanya. Lah kalau Kristus kepalanya, pemimpinnya, masa bisa gagal? Mungkin. Dia udah menang kan atas maut. Itu artinya apa? Yesus ingin memakai saudara dan saya untuk pekerjaannya, untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat menyenangkan, tantangan yang sangat luar biasa, memberikan kepada kita suatu pemahaman bahwa bagaimanapun hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Dan tidak akan sia-sia lagi. Nah, karena itulah maka di ayatnya yang ke-18 dikatakan, kita baca lagi, dan semuanya ini berasal dari siapa? Dari Allah, bukan dari manusia. Dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada siapa? Ya, kalau di sini di terjemahan Alkitab yang baru, yang lama, kepada kami. Kalau yang baru, terjemahan Alkitab yang baru, ya, itu disebut kepada kita. Amin. Apa kepada kita? Pelayan, ya, Jemaat Kudus. Pelayanan pendamaian ini dipercayakan kepada kita. Karena kita adalah tubuh Kristus, kita adalah manusia baru. Tuhan tidak mempercayakan pelayanan pendamaian kepada dunia, mana bisa? Memang mereka bisa membuat damai dunia ini? Kacau. Lihat saja Bapak Ibu Saudara, sekarang apa yang terjadi di Timur Tengah sana? Perang aja yang dipikirin, membunuh orang, mematikan orang, ya kan? Saudaraku, ya, memakai ilmu pengetahuan mereka yang tinggi-tinggi itu untuk saling membunuh satu dengan yang lain. Waduh, Bapak Ibu, mana mungkin bisa damai sejahtera? Ya, nggak mungkin. Itu semuanya hanya mimpi-mimpi kosong. Pelayanan damai sejahtera, ya, di dalam manusia baru, ciptaan baru ini, ya, itu mempunyai cara yang sangat spesial, istimewa, dan itu tidak bisa dengan jalan pikiran siapa? Jalan pikiran manusia. Kan tadi sudah dikatakan, bukan lagi secara akal manusia kita memahami tentang cara kerja Tuhan saat ini. Beda. Tapi cara kerja Tuhan saat ini adalah dengan cara suatu pemikiran manusia baru. Makanya kita belajar apa tuh? Amin. Seperti apa tuh? Karena itu adalah diri kita. Daripada kita sibuk memikirkan orang lain terus, masa kita lebih baiklah kita memikirkan apa? Tentang diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya. Nah, karena itu di ayatnya yang ke-19 dikatakan, sama-sama kita membaca, sebab Allah mendamaikan dunia kita semua dengan dirinya oleh siapa? Oleh Kristus. Caranya bagaimana? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, tidak memperhitungkan apa? Waduh, luar biasa itu ya. Berapa banyak kesalahan kita Bapak Ibu? Wah, tadi saya aja sudah cerita tadi kan, Bapak Ibu Saudara. Pun saya merasa bahwa saya ini benar, tapi bukan saya yang menilai saya. Paulus bilang begitu kan? Tuhan yang hakim yang adil. Luar biasa kan? Sekalipun saya merasa bahwa saya benar, tapi bukan itu finalnya.
Amin. Masih ada Tuhan yang paling tahu dan paling adil menentukan semuanya. Luar biasa itu. Dan keadilan Tuhan yang pertama yang sangat luar biasa adalah dikatakan Dia tidak memperhitungkan kesalahan manusia. Betul, luar biasa itu Bapak Ibu. Iya kan? Kita bisa nggak tidak memperhitungkan kesalahan orang lain? Rasanya gimana ya? Ntar dulu saya nanti dulu saya berdoa dulu malam ini. Karena kita bukan Tuhan, benar nggak Bapak Ibu? Tapi di dalam Tuhan Yesus kita dihargai seperti itu. Amin. Iya, luar biasa kan? Bukan karena usaha kita, tapi itu adalah kemurahan anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Ya kan? Kita melihat bahwa tidak diperhitungkan lagi kesalahan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Coba kalau suami istri, ya kan? Masih dihitung nggak kesalahan suaminya? Masih. Satu kali kalau sakiti. Tiga kali. Oh. Karena itu adalah apa? Cara berpikir manusia lama. Kalau manusia baru, beda dia cara berpikirnya. Ya kan? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh apa? Penuh kasih mesra. Dia tidak bilang, Paulus tidak bilang penuh dengan kemarahan, enggak. Penuh kasih mesra. Dan saling apa? Mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kita. Itu cara berpikir manusia baru. Itu yang Paulus ingin mau kita pakai. Itu kan kalau ini misalnya itu alat bengkel memperbaiki, kan itu caranya. Amin. Iya. Supaya misalnya kendaraan kita bisa hidup, itu ahlinya, teknisinya itu tahu dia cara menghidupkan. Ya kan? Nah, begitu juga Tuhan ahlinya. Cara untuk membuat kita supaya mengerti bagaimana kita menggunakan manusia baru, yaitu diri kita ini di dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Maka Tuhan taruh apa di dalam diri kita, hati kita? Roh Kudus. Amin. Ya, supaya bisa tetap stabil. Ya, supaya bisa tetap continue, berlanjut. Walaupun banyak tantangan, tapi nggak bisa digoyahkan. Amin. Oh, itu luar biasa. Ya kan? Nah, itu rahasia yang dimaksud oleh Rasul Paulus yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita orang percaya. Mahal sekali itu Bapak Ibu. Nah, tidak diperhitungkan lagi kesalahan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang dunia yang tidak percaya kepada Injil keselamatan, tidak percaya pada Injil kasih karunia Allah, mereka merasa bahwa dengan usaha mereka bisa diselamatkan, atau dosa-dosa mereka diampuni karena mereka berusaha dan segala macam. Itu pasti berhasil atau gagal? Orang dunia yang berusaha untuk merasa bahwa usahanya lah yang membuat dia akan diterima oleh Tuhan, pasti berhasil atau gagal? Ya, iya. Kalau berhasil, untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Ya kan? Jadi banyak gak orang yang menyesal di hari yang akan datang, di penghakiman yang akan datang? Banyak sekali. Tapi saudara dan saya sudah menyadari dari sekarang ini, kita adalah manusia baru yang tidak diperhadapkan kepada penghakiman yang berkaitan dengan hukuman. Memang kita nanti akan dihakimi, tapi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan upah. Amin. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Memotivasi kita tetap bangkit semangat kita. Ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ayatnya yang ke-20 dikatakan, ya, dikatakan situ apa? Jadi, ya, sekarang lalu apa? Jadi kita ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama
Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita ambil suatu pemahaman ke arah kesimpulan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Bahwa saat ini kenapa kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kita masuk ke dalam suatu wilayah pelayanan pendamaian namanya. Amin. Bukan wilayah pelayanan yang membuat kita jadi kacau, tidak. Jadi damai, kedamaian. Itulah berkat yang terbesar yang saat ini Tuhan karuniakan, karena di dalam keselamatan hidup yang kekal yang kita miliki saat ini sebagai anggota tubuh Kristus, kita bisa mengalami begitu kuat dan membuat kita stabil, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu sangat luar biasa. Itulah manusia baru, ya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar terus. Biarlah ya, supaya kita diperbaharui dari hari ke sehari, dan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita berubah di dalam pola pikir, mindset yang setara, yang sesuai dengan pikiran Kristus. Amin. Semangat ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara melalui firman-Mu kepada setiap hati, pikiran jemaat kudus-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bahwa kami adalah ciptaan baru yang sudah ditebus oleh darah Kristus, dan kami dihargai dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Berita Injil kasih karunia Allah, berita keselamatan hidup yang kekal, pengampunan segala dosa, akan kami beritakan terus kepada banyak orang, pada keluarga kami, saudara kami, dimanapun mereka. Kami rindu mereka mendengarkan berita pendamaian ini, karena disinilah kami semua merasakan berkat Tuhan yang melimpah dan yang mencukupkan. Dengan kasih karunia-Mu kami senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Salam kudus buat kita semua. Terima kasih. Ya, amin.